Wali Kota Makassar telah tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Kami menyambut dengan penuh meriah Bapak Wali Kota Makassar kita, Bapak Munafri Arifudin SH. Kita berikan lagi tepuk tangan yang lebih meriah. Oh, ada juga Ibu Wakil Wali Kota. Wah, luar biasa pada sore hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat pemimpin-pemimpin Makassar. Bapak Wali dan Ibu Wali dan Bapak Pak Sekda juga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu, hadirin yang tetap berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat dan kita banggakan Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin SH. Bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa. Yang kami hormati, Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Alia Mustika Ilham, SE MAP. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkifli Nanda, SSTP MSI. Yang kami hormati, para pimpinan Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati, para anggota DPRD Kota Makassar yang boleh hadir pada perayaan Natal hari ini. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Yang kami hormati, asisten dan staf ahli pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati, para Kepala SKPD, Camat, dan Dirut Perusda Kota Makassar. Yang kami hormati, pelayan firman dalam ibadah perayaan Natal ini, Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH, yang juga adalah Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Yang kami hormati, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Makassar.
Yang kami hormati para tokoh lintas agama, pimpinan, dan ketua aras gereja, Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Makassar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Makassar, Uskup Agung Makassar, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Makassar, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Makassar, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Makassar, Pimpinan Bala Keselamatan Makassar, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta se-Kota Makassar yang boleh hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati para tokoh pemuda, Ketua Gamki Makassar, Ketua PMKRI Makassar, Ketua GMKI Makassar, Ketua Pemuda Katolik Makassar. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pegawai pemerintah Kota Makassar, serta seluruh sidang masa raya Natal yang sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam acara Perayaan Natal Okumene Pemerintah Kota Makassar yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026 di Maiko Hotel and Convention Center dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Subtema merajut harmoni dalam keberagaman menuju Makassar mulia. Bapak Ibu para hadirin, perkenalkan saya Widi Asnita Dan saya Karmila Santidewi. Kami akan memandu acara ini hingga selesainya. Bapak Ibu yang kami hormati, perayaan ini merupakan wujud syukur kebersamaan dan kasih Natal dalam semangat merajut harmoni dalam keberagaman menuju Makassar mulia. Selanjutnya kita masuk dalam doa pembukaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara ini berlangsung dengan baik dan lancar dan tentunya membawa berkat bagi kita semua, mari memulai acara ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adri Masih selaku Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Makassar. Dengan kasih disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wete Tontian, salam kerukunan, salam Pancasila. Perkenankan saya Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota berdoa, memimpin doa ini secara Kristen. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami sapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, secara khusus mengasihi kota kami, Kota Makassar, sehingga seluruh rangkaian kegiatan berkaitan dengan Natal telah berjalan dengan baik, dan khususnya perayaan Natal ASN Kota Makassar hari ini. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara Natal malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sertai kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan khususnya Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota dan seluruh staf yang ada di Kota Makassar. Biarlah Tuhan berkati mereka semua, urapi mereka semua, karuniakan roh takut akan Tuhan,
sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur atas bangsa kami bersyukur atas semua kebaikan dan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami persembahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrimasi yang sudah membuka, mengawali seluruh rangkaian acara dengan doa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari paduan suara pegawai pemerintah Kota Makassar. Kami persilakan. Izin dua lagu, Pak Wali dan Ibu Wawali. Lagu yang berikut, Rita.
Terima kasih untuk paduan suara pemerintah kota Makassar, silakan kembali ke tempat. Fals. Mohon dimaafkan karena bukan penyanyi paduan suara rata-rata, pegawai melayani masyarakat Makassar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia. Laporan Ketua Panitia akan disampaikan oleh Benyamin Budianto Turu Padang, SSTP MSI, selaku Ketua Panitia. Bapak Benyamin juga adalah saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata. Dengan hormat, disilakan. Mohon izin menyampaikan laporan Ketua Panitia Natal Pemerintah Kota Makassar tahun 2025. Yang terhormat dan tentunya kita banggakan bersama hadir pada malam hari ini Bapak Wali Kota Makassar, yang sama kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang sama kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar atau yang mewakili, dan hadir bersama kita juga anggota DPRD Kota Makassar, ada Bapak Mesak Raymond Rantai Padang, Bapak William dan Bapak Julius Patandianan. Yang sama kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, kami ulangi, Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati para pimpinan Forkopimda yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Bapak Dandim 1408 atau yang mewakili, Bapak Kapolrestabes Makassar, Bapak Dan Satrol Kaderal 6 Makassar atau yang mewakili, Bapak Danintel Koopsut 2 Makassar atau yang mewakili, Ibu Kapolres Pelabuhan atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, yang kami kasih dalam Tuhan, Bapak Pendeta Alfred Angwi, yang tentunya akan memberikan kita pelayanan firman pada malam hari ini melalui ibadah. Yang sama kami hormati Bapak Pastor Aidan yang akan memberikan refleksi Natal pada kesempatan sore hari ini. Para Kepala SKPD, Dirut Perumda, para Camat Kabak Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang sama kami hormati, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Makassar yang kami hormati, para tokoh lintas agama, pimpinan dan ketua aras gereja yang kami hormati, Ketua BKSG Kota Makassar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Makassar, Uskup Agung atau yang mewakili, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Makassar, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Makassar,
Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Makassar, Ketua PGPI Kota Makassar, Ketua PGLI Kota Makassar, Ketua PGTI Kota Makassar, pimpinan Bala Keselamatan Kota Makassar, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Makassar, Ketua API Makassar, Ketua JDS Kota Makassar, Ketua Bamak LKKI Makassar, Ketua Bamaknas Makassar, Ibu Bapak Pastor yang hadir pada malam hari ini, para tokoh pemuda, Ketua GMKI Makassar, Ketua PMKRI Makassar, Ketua GAMKI Makassar, Ketua Pemuda Katolik Makassar, seluruh rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Makassar beserta keluarga, rekan-rekan panitia, dan seluruh sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, terhenti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kekuatan, teristimewa kesehatan, boleh hadir bersama pada kesempatan perayaan Natal pemerintah Kota Makassar tahun 2025. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan atau mengucapkan kembali selamat datang kepada kita semua dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita. Selanjutnya izinkan kami selaku Ketua Panitia melaporkan pelaksanaan Natal sebagai berikut. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan Natal adalah keputusan Wali Kota Makassar nomor 22/4-4.4.45/tahun 2025 tentang pembentukan panitia Natal bersama keluarga besar lingkup pemerintah Kota Makassar. Adapun tujuan pelaksanaan memperingati hari kelahiran Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan bagi pegawai Kristiani pemerintah Kota Makassar dan keluarga untuk menciptakan pertumbuhan iman yang kokoh bagi masing-masing individu umat Kristiani dalam kehidupan berbangsa. Kemudian selanjutnya kami melaporkan sumber dana dari kegiatan perayaan Natal ini. Yang pertama adalah partisipasi dari panitia dan seluruh pegawai pemerintah Kota Makassar. Pegawai pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dari SKPD termasuk dari Perumda. Dan luar biasa antusias dari teman-teman sehingga Natal bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua adalah sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ini dari para donatur, mitra-mitra termasuk mitra kami dari kepariwisataan banyak membantu. Dari pihak-pihak perusahaan juga ada yang membantu. Dan terlebih adalah bantuan dari Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar atas perhatiannya kepada kami umat Kristiani di Kota Makassar. Karena itu perlu kami sampaikan bahwa perayaan Natal pemerintah Kota Makassar tahun ini adalah kembali yang pertama kali dilaksanakan. Ya, setelah sebelumnya kita selalu bergabung bersama atau Natal bersama yang dikoordinir oleh Pak Ketua PGIW Bapak Pendeta Adri. Tahun ini oleh inisiasi Bapak Wali Kota Makassar kita laksanakan yang pertama kembali di Kota Makassar. Ya. Tentunya ini menjawab pertanyaan sekaligus permintaan dari teman-teman. Beberapa waktu lalu saya ditanya, Pak, tidak bisakah kita itu bikin Natal Pemkot sendiri? Saya bilang nanti kita lihat. Ternyata Bapak Wali Kota kita belum sampaikan, sudah mengerti harapan masyarakatnya. Terima kasih Bapak Wali Kota. Kemudian selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan perayaan Natal ini ada beberapa. Yang pertama adalah Anjang Sana.
kami melakukan kegiatan ke panti asuhan murni. Di sana memberikan bantuan kepada panti asuhan dan ucapan terima kasih dari mereka kepada seluruh kita, Bapak Wali Kota dan seluruh pegawai pemerintah Kota Makassar. Yang kedua adalah terkait donor darah yang kami lakukan. Ini melibatkan seluruh pegawai Kota Makassar, ya, baik yang Kristiani maupun Muslim, kemudian yang lainnya seluruh terlibat dalam kegiatan donor darah kali ini. Memang koordinasi dari PMI, kondisi pasokan darah sangat minim dan puji Tuhan teman-teman bisa melaksanakan kegiatan donor. Yang terakhir adalah pemberian bingkisan kasih kepada pegawai ASN Purnabakti. Ini juga atas inisiasi Bapak Wali Kota, dan ini yang pertama kita lakukan penghargaan kepada senior-senior kami yang telah mengabdi di Kota Makassar. Ya, dan kami memberikan bingkisan kasih. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat dalam masa kedepannya. Saya secara pribadi izin, ya, ada senior saya, salah satunya Ibu Nilma, yang banyak menginspirasi saya. Profesionalisme beliau dalam melaksanakan tugas, ya, tentunya menjadi inspirasi bagi saya pribadi. Dan kepada seluruh ASN Purnabakti kami sampaikan selamat memasuki masa Purnabakti yang belum tentu semua pegawai akan melewatinya, ya, dan semoga sukses bersama keluarga. Mohon izin Bapak Wali Kota serta hadirin yang kami hormati, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Tema perayaan Natal kita tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan panitia mengambil atau menentukan subtema Pemkot tahun ini adalah merajut harmoni dalam keberagaman menuju Makassar Mulia. Panitia memilih subtema ini karena sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu Makassar bukan hanya sebagai kota, tetapi juga sebagai rumah bagi masyarakat yang beragam budaya, etnis, dan agama. Artinya adalah karena sampai saat ini Kota Makassar berkembang dengan pesat oleh semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi yang merupakan warisan pendahulu yang tetap kita jaga bersama. Melalui momentum perayaan Natal pemerintah Kota Makassar tahun 2025, kita rajut kebersamaan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk wujudkan visi Kota Makassar mulia, Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Bapak Wali Kota serta hadirin yang kami hormati, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, suksesnya perayaan Natal ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik moral maupun material. Maka pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada, yang pertama tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya kepada Bapak Wali Kota bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang boleh hadir, Ibu Wakil Wali Kota bersama seluruh Forkompimda dan seluruh undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu atas perhatian dan kehadirannya malam hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Pastor Aidan tentunya yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan refleksi Natal malam ini. Beliau tadinya harusnya ke Bantaeng, tapi karena perhatiannya ke Natal kita di Kota Makassar, beliau membatalkan dan memilih untuk melaksanakan ibadah bersama kita malam hari ini. Demikian juga kepada Bapak Pendeta Alfred Tanggui, beliau sangat padat kegiatannya. Ya, untuk ngatur waktunya beliau luar biasa dan kecintaannya kepada kita dan kepada Bapak Wali Kota sehingga mempersiapkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Pendeta. Kemudian kepada seluruh Kepala SKPD, Dirut, Camat, Kabak yang telah memberikan partisipasinya baik dalam bentuk moral maupun material demi suksesnya perayaan Natal bersama malam ini. Dari Kominfo, dari bagian umum, dari Ibu Kepala BKP SDMD, Pak Kasatpol dan seluruhnya
yang telah memberikan bantuannya kepada kami. Selanjutnya semua donatur yang telah memberikan sumbangannya kepada panitia sehingga Natal kita dapat berjalan dengan baik, khususnya para anggota dewan yang terhormat atas dukungannya kepada kami, termasuk pihak Hotel Maiko yang memfasilitasi kita malam hari ini boleh melaksanakan kegiatan. Kami juga berterima kasih atas persembahan pujian dan musik dari seluruh paduan suara, vokal grup, solo yang nanti akan menghibur sekaligus menguatkan seluruh sidang masa Raya Natal. Seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja dengan keras tanpa mengenal lelah sehingga Natal ini boleh berjalan dengan baik. Ya, ingin saya sampaikan bahwa panitianya dibuat ya cukup singkat atas arahan Bapak Wali Kota, tidak sampai sebulan kita laksanakan, tapi luar biasa Pak Wali, teman-teman ini kita bagi per seksi. Ya, yang bukan juga seksi dana luar biasa. Dia perhatikan sampai mencari koleganya untuk percepatan kegiatan malam kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dan tentunya seluruh pegawai Kristiani beserta keluarga yang telah hadir malam hari ini. Tanpa kehadiran Ibu Bapak, acara ini tidak akan maksimal. Bapak Wali Kota serta hadirin yang kami hormati sidang masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak Wali Kota Makassar berkenan memberikan sambutan dan pengarahan kepada kita semua umat Kristiani dan undangan yang hadir pada perayaan Natal pemerintah Kota Makassar tahun 2025. Akhirnya kami menyadari bahwa sebagai manusia kami jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan. Tiada gading yang terletak, tiada kesempurnaan bagi panitia. Oleh karena itu, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Natal ini ada kurang atau yang tidak berkenan di hadapan Ibu Bapak sekalian. Akhirnya kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2025 bagi umat Kristiani dan bagi kita semua selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Bersama keluarga besar pemerintah Kota Makassar terus merajut harmoni menuju Makassar mulia. Demikianlah laporan kami ini, kami sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Benyamin B. Turupadang SSTP MSE. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, pemutaran video testimoni ucapan selamat merayakan Natal. Untuk umat Kristiani sekot. Saya Dr. Ferdis Gono, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Kota Makassar, mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk umat Kristiani sekota Makassar dan sekitarnya. Semoga damai Natal selalu membawa kebahagiaan, cinta kasih, dan makin mempererat kebersamaan dan toleransi antar semua komponen masyarakat. Saya Susan, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Kota Makassar, mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Semoga damai Natal senantiasa bersama kita semuanya, serta selalu memberi semangat bagi kita untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Om Swastiastu. Atas nama Parisadi Dharma Kota Makassar, saya mengucapkan selamat Hari Natal.
Semoga pada hari Natal ini menjadi sukacita kita bersama. Om Santi 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 Om. Saya Dr. H.M. Syahril Langko MA selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Semoga damai Natal senantiasa menyertai, membawa kasih, pengharapan, dan kebahagiaan, serta memperkuat semangat kebersamaan. Saya Monsinyur Franciscus Nipa, Uskup Keuskupan Agung Makassar, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar, merajut harmoni dalam keberagaman menuju Makassar mulia. Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru ini semakin menguatkan semangat persaudaraan, saling menghormati dan toleransi di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, sehingga Kota Makassar semakin menjadi rumah bersama. Saya Pendeta Ade Octavian Masih, Ketua Umum Badan Kerjasama Gereja di Kota Makassar, mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat memasuki tahun baru. Semoga damai Natal senantiasa menyertai, membawa kasih, pengharapan, dan kebahagiaan. Perayaan Natal adalah momentum yang terbaik untuk meneguhkan iman dan memperkuat persaudaraan di antara umat manusia. Saya, Dr. Haji Muhammad M.Ag, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani dan semoga nilai-nilai Natal dapat memberikan kekuatan persaudaraan dan menjadi alat perekat dalam meningkatkan moderasi beragama di antara umat manusia, khususnya kita di Kota Makassar. Akan saya, Dr. Iwayan Gede Dumega SHMH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Khusus, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Damai sejahtera untuk kita semua. Saya, Mayor Sus Andi Bangsawan Syafruddin, selaku Komandan Detasemen Intelijen Komando Daerah Angkatan Udara 2, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Damai Natal senantiasa menyertai, membawa kasih, pengharapan, dan kebahagiaan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Letkol Laut Roni, Komandan Satuan Kapal Patroli Kodairah 6 Makassar, mewakili TNI Angkatan Laut, menyampaikan salam dan ucapan terbaik kepada saudara-saudari umat Kristiani di Kota Makassar yang merayakan Natal. Semoga perayaan ini membawa damai, sukacita, dan harapan baru bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Mari kita turut jaga toleransi, kebersamaan demi Makassar yang rukun, aman, dan harmonis. Saya AKBP Risa Sandiantanti, SH SIK MSI, selaku Kapolres Pelabuhan Makassar, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Semoga damai Natal senantiasa menyertai, membawa kasih, pengharapan, dan kebahagiaan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Saya, Andi Pancasakti, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar yang merayakannya. Semoga damai Natal senantiasa menyertai, membawa kasih, pengharapan, dan kebahagiaan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Kompos Pol Arya Perdana SH SIK MSI, Kapolres Makassar mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Natal. Semoga ibadah ini membawa kedamaian, kenyamanan di hati, serta meningkatkan toleransi umat beragama, khususnya di Kota Makassar yang kita cintai. Saya Letkol Kavaleri Ino Dwi Setio Darmawan, Dandim 1408 Makassar, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Semoga damai Natal senantiasa menyertai, membawa kasih, pengharapan, dan kebahagiaan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi dalam bermasyarakat.
Saya Andi Suarmika, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Natal menjadi momentum untuk mengukuhkan nilai kasih, keadilan, dan kepedulian sosial. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Kiranya semangat Natal mempererat persaudaraan, memperkuat toleransi, dan menumbuhkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Saya, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kota Makassar. Kiranya nilai-nilai Natal menguatkan pengabdian kita bersama dalam memberikan Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak kita yang pintar main musik. Dan mereka akan memainkan musik ukulele ya. Ukulele atau ukulele ya? Ukulele ya. Ini ada beberapa pendapat yang berbeda antara ukulele dan ukulele. Ya, mari ada anak-anaknya. Nah, ini dia. Ini rata-rata SD dan SMP kelas 1. Mereka dari Gereja GPIB Bukit Saitun, Makassar. Iya, boleh diatur mic-nya. Sudah cukup segitu, nanti musiknya enggak kedengaran, tahu. Boleh dibantu soundman-nya, IO-nya boleh? Ya, enggak kedengaran, tahu. Ada yang dibawa mic, kasihan. Nama grup mereka Bapak Ibu Ukulele Manise. Ya. Musiknya namanya ukulele.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Jukulele paling meriah, buat Jukulele Manise. Terima kasih atas penampilannya. Satu lagu dulu Pak. Satu aja ya. Satu lagu saja ya. Ya, nanti dilanjut lagi. Ya. Baik, ya. Baik, silakan. Nanti dilanjutkan boleh. Silakan. Nanti dilanjutkan boleh setelah Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Jukulele. Iya. Masih ada di ibadah nanti. Nanti tampil lagi di ibadah Pak. Ya. Iya. Oke. Baik. Iya. Terima kasih penampilan dari Jukulele sempat bikin saya deg-degan. Takut dimarahi Pak. Baik, kita lanjut ke acara yang selanjutnya. kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan refleksi Natal. Refleksi Natal akan disampaikan oleh Sekretaris Keuskupan Agung Makassar kepada Pastor Aidan Putra Sidik. Dengan kasih disilakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar bersama Ibu, yang terhormat Ibu Wali Kota Makassar, segenap Forkopimdam Kota Makassar, Bapak Ibu Pendeta, Pastor, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, perkenankan saya menyampaikan refleksi Natal pada kesempatan ini. Malam yang sepi dan sunyi, di pinggiran Padang Efrata, berjalan perlahan seorang wanita muda, diiringi sesosok lelaki. Dia melangkah perih menahan dinginnya malam yang pekat. Di sebuah titik dia berhenti karena kelelahan. Semua pintu rumah tertutup baginya. Tidak ada hati yang terketuk menerimanya. Di pinggir kota Bethlehem, sebuah kandang domba sederhana membuka tangan menerima kehadirannya. Wanita itu melahirkan seorang bayi mungil yang dibungkus kain lampin dan dibaringkan di dalam sebuah palungan. Demikianlah penginjil Lukas melukiskan kisah kelahiran sang juru selamat di tempat sunyi, terpencil, tanpa rumah di alam terbuka, beratapkan langit, bermandikan cahaya bintang dan rembulan. Itulah solidaritas Allah bagi sekian ribu, bahkan sekian juta umat manusia
yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki tempat bernaung karena perang, bencana alam, persoalan sosial ekonomi, hingga mereka harus terlunta-lunta dan terbuang dari negerinya sendiri sebagai imigran yang tidak menentu nasibnya. Sang Mesias yang lahir dalam kesederhanaan seorang anak manusia mau mengungkapkan sebuah pesan kuat. Allah yang Maha Kasih tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Itulah makna terdalam dari Immanuel, Allah beserta kita. Kendatipun Sang Juru Selamat lahir dalam kesederhanaan dan kehampaan seorang insan manusiawi, namun di tempat yang tertinggi, seluruh bala tentara surgawi bersuka cita menyambut lahirnya Sang Juru Selamat dalam kidung indah dan memukau. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Yesus Kristus lahir dalam kebersahajaan di bumi, namun di surga mulia kidung merdu dikumandangkan para malaikat akan karya agung yang ilahi, berinkarnasi mengambil rupa seorang anak manusia, supaya dari penjelmaan itu manusia tidak hilang binasa, melainkan memperoleh terang jalan menuju kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perayaan Natal di penghujung tahun 2025 yang lalu merupakan titik refleksi menatap tahun baru 2026 ini dengan penuh harapan. Di penghujung tahun 2025 yang lalu, kita dihadapkan pada kenyataan pahit. Sekian banyak saudara-saudari sebangsa setanah air yang menjadi korban banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana alam tentu saja tidak pernah berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan sikap dan cara kita memperlakukan alam selama ini. Ini kesempatan baik untuk mendoakan saudara sebangsa yang terkena bencana alam, sekaligus menyatakan simpati, solidaritas yang mendalam, dan uluran tangan untuk meringankan beban penderitaan mereka. Namun di sisi lain, kita pun dipanggil bermenung, berserah diri sepenuhnya pada Allah yang Maha Kuasa, seraya introspeksi diri atas semua sikap dan perilaku kita selama ini. Mungkin kita lalai menjaga dan merawat alam ciptaan ini sebagai rumah bersama. Mungkin kita abai sehingga teledor merusak ibu pertiwi ini. Kini tiba saatnya untuk berefleksi dan meneguhkan langkah untuk bertobat, memperbaharui diri dan mengubah kelakuan kita, khususnya kerelaan dan keberanian menjaga, merawat dan mencintai lingkungan sekitar, alam ciptaan, hutan, sungai, laut, selokan, dan pekarangan rumah kita masing-masing. Sampah tidak kita biarkan berserakan di mana-mana, tetapi kita ubah sampah menjadi berkat. Pekarangan rumah kita jaga dan hijaukan, sehingga menciptakan lingkungan yang ramah dan harmonis. Hutan jangan kita gunduli, sungai dan laut jangan kita cemari, tetapi kita jaga dan pelihara dengan sepenuh hati. Langkah inovatif pemerintah Kota Makassar melalui program pengelolaan sampah terpadu, inovasi dan edukasi sirkular merupakan terobosan penting yang harus didukung semua elemen masyarakat. Kita dipanggil bergandengan tangan membangun kota tercinta ini menjadi kota yang maju, unggul,
luar biasa, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Tema Natal tahun 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ecclesia Domestica, keluarga menjadi dasar kehidupan gereja. Keluarga juga menjadi pondasi semua bangsa. Jikalau keluarga rukun, damai, dan penuh kasih, menjadi pondasi kokoh bagi sebuah bangsa yang kuat, teguh, dan makmur. Namun disadari juga bahwa ada banyak tantangan dan rintangan yang mengintai setiap keluarga. Berbagai macam krisis bisa dengan mudah menggoyangkan pilar-pilar keluarga, seperti pertengkaran, percekcokan, ketidakharmonisan, kekerasan, dan perceraian dalam keluarga. Masalah ekonomi, pinjaman online, judi online, narkoba, sikap individualisme, materialisme, dan lain-lain mengundang kita semua untuk memberikan perhatian secara khusus kepada keluarga-keluarga. Keluarga yang sehat dan harmonis akan menjadi pondasi negara yang kokoh, kuat, dan damai. Karena itu segenap upaya, kehendak baik, dan kemampuan kita gunakan untuk saling menolong dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera demi terciptanya generasi muda bangsa yang lebih baik, berintegritas, dan humanis. Kisah Maria dan Yusuf memberikan kita secerca harapan permenungan akan arti iman, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah yang Maha Kasih, sebagaimana diteladankan keluarga kudus Nazaret. Ketika malaikat Gabriel datang membawa kabar gembira kepada Maria, Maria kaget dan takut. Namun kata-kata malaikat kepadanya, "Maria, jangan takut, menjadi peneguh yang kuat." Demikian juga Yusuf ketika mengetahui Maria mengandung. Dia ragu dan ingin lari dari tanggung jawab. Namun malaikat datang kepadanya dan mengatakan, "Yusuf, jangan takut." Ungkapan "jangan takut" merupakan ungkapan khas dalam Injil. Setiap orang beriman tidak boleh takut, bukan karena mengandalkan diri sendiri, tetapi karena percaya kepada kehendak dan rencana baik Allah akan terjadi dalam hidupnya. Kita tidak boleh takut, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kita yakin dan percaya kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah yang Maha Kuasa terus membimbing dan melindungi langkah hidup kita. Itulah Immanuel, Allah beserta kita. Pengganti Paus Fransiskus, yaitu Paus Leo ke-14, di awal keterpilihannya sebagai Paus baru, menyerukan harapan untuk membangun persatuan dan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Dalam kunjungan apostoliknya yang pertama, Paus Leo ke-14 memutuskan mengunjungi dua negara di Timur Tengah, yaitu Turki dan Libanon. Di Turki, Paus mengadakan doa rekonsiliasi di tempat di mana 1700 tahun yang lampau diadakan Konsili Nisea yang mempersatukan seluruh gereja yang terpecah karena persoalan teologis pada waktu itu. Sementara di Libanon, negara yang selalu dirundung konflik dan peperangan, Paus menyerukan arti perdamaian sejati. Mewujudkan perdamaian menuntut keberanian untuk berkorban dan mengambil resiko demi terwujudnya damai yang sejahtera. Semoga perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mengantar kita untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan kota Makassar yang kita cintai bersama ini sebagai kota yang maju, unggul, luar biasa,
inklusif, aman, dan berkelanjutan. Doa-doa terbaik kita panjatkan untuk pemerintah dan semua yang ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar secara khusus dan seluruh Indonesia secara umum. Semoga diberkati dan dilimpahi kasih karunia oleh Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya izinkan saya menutup renungan ini dengan berkat dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa melalui Imam Harun. Ye barekeka Adonai yesi mereka, ya Adonai fanaf elka, yesam Adonai fanaf eleka, fe yesam leka shalom. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti perayaan Natal pemerintah Kota Makassar bersama seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar. Acara ini kita inisiasi secara bersama-sama untuk memberikan sebuah gambaran terhadap bagaimana kehidupan inklusivitas ini bisa berjalan dan terlihat nyata di Kota Makassar. Berbagai kesempatan kita selalu mengagungkan tentang toleransi. Berbagai acara kita selalu mengagungkan tentang sebuah perbedaan. Tetapi bentuk nyata itu belum kelihatan secara nyata. Dan pada malam hari ini inklusivitas dan toleransi itu nyata di depan mata kita bersama. Pesan Natal memberikan pesan damai, pesan tulus untuk kita semua. Perayaan Natal hari ini tidak hanya untuk memberikan pesan kebahagiaan ini kepada seluruh umat Kristiani yang ada di lingkup pemerintah Kota Makassar. Tapi ini merupakan bentuk nyata dari bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita bisa hidup berdampingan, bagaimana kita memperlihatkan sebuah empati dan toleransi dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sangat majemuk ini. Perayaan Natal ini kita inisiasi secara bersama-sama untuk memberikan apa yang saudara-saudara kita inginkan, apa yang saudara-saudara Kristen ini ingin mereka rasakan. Dan alhamdulillah hari ini kita wujudkan secara bersama-sama. Pada kesempatan ini selalu saya menyampaikan, bukan hanya di tempat ini, tapi di beberapa kali penyampaian saya, bahwa perbedaan-perbedaan kita dalam memaknai hidup ini hanya sebatas dalam perbedaan ideologi saja. Di lain itu tidak ada. Kita hanya berbeda dalam pandangan ideologi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi apakah perbedaan ini lalu membuat seluruh perbedaan itu akan kita pupuk, membesarkan perbedaan ini? Tentu tidak. Justru perbedaan inilah yang membuat kita beragam, mampu berpikir, melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa perbedaan di antara kita adalah anugerah yang sangat besar yang kita dapatkan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, khusus di lingkup pemerintah Kota Makassar, tentu pesan Natal ini bukan hanya sebuah kebahagiaan yang bisa dibawa untuk dikenang setiap tahunnya. Tapi kesan Natal ini memberikan sebuah pelajaran tentang ketulusan,
Dan yang lebih penting adalah tentang integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran inilah yang harus kita bawa ke dalam lingkup pekerjaan yang ada di Kota Makassar ini. Karena hanya dengan integritas dan kejujuran akan memberikan gambaran siapa sebenarnya manusia yang seutuhnya, yang mampu memberikan segala pengorbanannya dalam bersama-sama membangun kota yang kita cintai ini. Lalu, kalau ini sudah kita laksanakan, kalau ini kita sudah jalankan, saya sangat yakin bahwa seluruh perbedaan-perbedaan yang muncul tentu akan punya jalan keluar bersama. Karena hanya dengan integritas dan kejujuran, perbedaan itu bisa kita selesaikan tanpa melihat apa agamamu dan dari mana asal kamu dan apa warna kulitmu. Begitu pula di dalam struktur pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Semua punya hak yang sama untuk menduduki posisi-posisi penting itu. Semua punya hak untuk bisa melakukan pengabdian yang tulus terhadap bangsa melalui posisi-posisi dalam lingkup pemerintahan. Tidak ada yang boleh dibedakan. Semua harus memperlihatkan bahwa punya kapabilitas untuk bisa duduk di tempat itu. Dan hari ini saya sampaikan bahwa ini semua terbuka untuk siapa saja yang punya kapabilitas untuk menduduki tempat itu. Dan perayaan Natal ini juga memberikan kesempatan untuk kami memberikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang memasuki masa purna bakti, yang telah berpuluh tahun mengabdikan dirinya, memberikan pengorbanan kepada bangsa dan negara ini melalui pemerintah Kota Makassar yang setiap hari bekerja dengan baik dan ikhlas. Salah satunya diperlihatkan oleh Ibu Nilma dan seluruh ASN yang lainnya. Saya atas nama pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dan kesempatan untuk bisa bekerja sama selama ini. Sehingga kami sangat berharap dengan perayaan Natal bersama ini kita bisa membangun sebuah momentum yang baik. Momentum untuk bisa saling memperingatkan, momentum untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, momentum untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita sembah, dan momentum untuk bagaimana bersama-sama memajukan dan mengisi pembangunan di Kota Makassar ini. Bapak pendeta dan pastor yang saya hormati, saya berharap tahun yang akan datang, di tahun ini perayaan Natal bersama bisa kita buat lebih besar lagi. Melibatkan lebih banyak elemen masyarakat yang bisa hadir bersama-sama. Memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang mau datang untuk bersama-sama dalam merayakan hari Natal secara bersama. Dan ini adalah perayaan Natal yang pertama yang dilaksanakan setelah kurang lebih 10 tahun perayaan Natal di lingkup pemerintah kota ini tidak dilaksanakan. Dan saya juga berterima kasih jauh-jauh datang dari Toraja sahabat saya, Pendeta Alfred, yang saya sangat tahu bahwa di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir untuk datang bersama-sama kita. Dan terakhir, sekali lagi, atas nama pemerintah Kota Makassar, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru 2026. Semoga kebahagiaan menghampiri kita semua dan Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Bapak kita terkasih
Bapak Wali Kota Makassar. Ya, semoga doa-doanya Bapak Wali Kota untuk kita semua bisa merayakan Natal yang lebih meriah lagi daripada ini ya. Terima kasih Pak Wali Kota. Selanjutnya doa syukur akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH. Kami persilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pimpin doa, Pak Wali Kota, Ibu Melinda, Ibu Wakil Wali Kota, saya harus terima kasih ke Pak Wali Kota, mewakili masyarakat di Toraja. Kemarin festival pohon Natal di Toraja, Pak Wali Kota kirim satu pohon Natal. Iya. Pohon yang dinikmati dalam festival pohon Natal Toraja kemarin. Saya punya banyak utang ke Pak Wali Kota ini. Kemarin di festival hutan, beberapa pejabat datang cari spek kendaraan yang saya cari di Toraja, di Palopo nggak ada. Saya bilang satu-satunya yang bisa bantu saya ini Pak Wali Kota. Saya telepon dan langsung dikirim kendaraannya ke Toraja gitu ya. Tahun lalu Ibu Melinda, Pak Wali Kota tidak ulang tahun di rumah kan tahun lalu. Karena tahun lalu beliau ulang tahun di kantor Sinode kita di Toraja. Saya masih punya utang satu ke Pak Wali Kota, nonton PSM sama-sama. Saya sudah dikirimi kostumnya PSM, tapi memang selalu benturan jadwalnya untuk nonton sama-sama. Baik, Bapak Wali Kota dan teman-teman sekalian, saya akan pimpin doa secara Kristiani. Bapak Ibu yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, ketika kami boleh melihat Bapak Wali Kota bersama Ibu Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Forkopimda dan begitu banyak saudara-saudara kami boleh hadir bersama-sama di perayaan Natal pada malam hari ini. Ketika malam ini kami boleh mendengar ucapan selamat Natal yang datang dari berbagai tokoh pimpinan agama di Kota Makassar ini. Kami tahu satu hal Bapak, Makassar ini adalah rumah karunia Tuhan untuk kami semua. Perbedaan, keragaman kami adalah anugerah Tuhan yang kami pakai untuk saling memperkaya, memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur atas karunia keragaman perbedaan ini yang membuat kami boleh semakin mengerti satu dengan yang lain, membuat kami punya semakin banyak kekayaan untuk bersama-sama membangun Kota Makassar ini menjadi satu kota yang mulia. Bahkan lebih dari itu, kami merindukan Kota Makassar menjadi satu instrumen penting di tengah-tengah bangsa ini untuk memancarkan kedamaian sampai ke seluruh pelosok Nusantara, bumi pertiwi ini. Terima kasih Tuhan atas keragaman yang Tuhan karuniakan, suku, budaya, agama. Saudara-saudara kami yang boleh datang dari berbagai penjuru Nusantara, kami boleh hidup bersama, menikmati, menghirup udara bersama di kota ini. Terima kasih untuk semua itu. Kami mohonkan kasih karunia Tuhan. Biarkan damai Allah selalu ternyata di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama di Kota Makassar ini. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Wali Kota Makassar bersama Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Pegang tangan hamba-Mu ini berdua, penuhi dengan hikmat-Mu. Biarkan suara Tuhan yang selalu memimpin seluruh jejak langkahnya. Dia merasakan senantiasa dekapan Tuhan. Dia merasakan dan boleh mendengarkan senantiasa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya kedua hamba-Mu
Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Engkau sendiri yang sudah memilih mereka berdua untuk memimpin Kota Makassar ini, membawa seluruh masyarakat kota ini ke arah yang semakin hari semakin baik, penuh dengan damai sejahtera. Bersama dengan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kota Makassar, bersama dengan seluruh aparatur sipil negara di Kota Makassar ini, mereka boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, dan perkenankan kami boleh melihat dari waktu ke waktu Kota Makassar ini semakin hari semakin sejahtera, semakin hari semakin waktu semakin mulia, penuh dengan damai dan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa, peliharakan seluruh kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran kami bersama-sama pada malam hari ini. Teruskan penyertaan-Mu untuk kami sekalian, untuk bangsa Indonesia, untuk Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya. Kami merindukan Bapak sampai ke pelosok-pelosok negeri ini, sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Kami boleh melihat damai dan keadilan dari Tuhan boleh nyata bagi seluruh anak negeri ini. Ini kami Bapak, ini kehidupan kami, ini seluruh kehidupan Kota Makassar. Kami serahkan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH. Selanjutnya kita akan foto bersama dengan Bapak Wali Kota. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Kita akan foto bersama. Ya, jadi nanti akan diatur sama protokol dari Pemkot untuk posisi-posisinya. Ya, kami persilahkan. Kami mengundang kembali Bapak Wali Kota Makassar bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Wali Kota Makassar beserta rombongan, para pimpinan Forkopimda, serta anggota DPRD Kota Makassar untuk mengambil tempat di depan dan kita akan foto bersama. Iya, foto bersama. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tangan di kepala semuanya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa kehadiran Bapak Wali Kota pada sore hari ini dan juga Ibu Wakil Wali Kota, dan kepada Pak Sekda terima kasih serta seluruh pimpinan-pimpinan SKPD, camat dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, dan terima kasih juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan para anggota Forkopimda yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, dan juga para anggota Dewan yang juga sudah berkenan hadir sore hari ini. Terima kasih. Wah, banyak fansnya Pak Wali Kota kita yang terkasih ya. Jadi foto-foto. Saya juga mau Pak Wali.
Waduh, akhirnya kita bisa foto, Widi. Ini harus lincah-lincah ya Kak Santi ya. Harus lincah-lincah, harus berteman baik sama protokolnya Pemkot. Luar biasa acara hari ini. Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk tetap tinggal di tempat karena kita akan lanjut lagi untuk ibadah Natal 2025 Pemkot Makassar. Dokter siapa tadi yang dari puskesmas? Chandra, Dokter Chandra ada? Dokter Chandra boleh ke sini? Dokter Chandra. Dokter Chandra. Dokter Chandra. Pak Dokter Chandra boleh ke sini? Ke panggung. Iya, Pak Dokter Chandra ada? Iya, baik Bapak Ibu, sambil menantikan kesiapan dari rekan-rekan semua untuk memasuki ibadah Natal. Pak Dokter Chandra ada? Iya. Ya. Bapak Ibu, untuk acara Natal pada hari ini banyak hadiah door prize yang disiapkan dari para sponsor. Jadi sebelum masuk ibadah Natal, bagaimana kalau kita tarik 5 undian door prize dulu? Ya, iya. Kalau hadiah-hadiah memang itu yang kita cari ya. Ya, saya silahkan panitia untuk spin. Dan panitia yang bagian door prize untuk siap memberikan hadiah door prize. Hadiah door prize ini ada berupa voucher menginap hotel Bapak Ibu ya. Jadi boleh menginap bersama pasangannya yang resmi ya. Hati-hati kalau membawa pasangan yang KW-KW. Silakan. Satu nomor. Dilihat baik-baik nomornya. Spin. Seribu. Nomor cantik. 1000 ada ya? Wah, silakan Ibu. Spin lagi. Silakan berdiri dulu di sini Ibu. Empat lagi yang di spin. 224 ada? 224. Wah, keren. Dipegang sayang. Jangan di ini ya, jangan dibuang, ini kuponnya buat nanti ambil kupon makan. Spin. Ada? 158.
Siapapun, angkat tangan. Ada? 158 satu kali. 158 dua kali. Oh, ada di ujung sana. Jauh. Jauh banget. Oke. Spin. Sini, Pak. Di sini, maju. Saya nggak lihat lagi nomornya ya, percaya aja. 215. 215 ada? 215. Oke. Wah, ada juga. Oke, lanjut lagi spin. Ini total door prize-nya ada 20 dan puncaknya sepeda 2 buah. 692. Silakan 692. Ada? 692 satu kali. Tujuh tiga dua. Ada? 732. Oke, maju Ibu langsung. 732, silakan maju. Bapak Ibu, ini ada 20. Ini kan saya sudah tarik 5. Kita tambah 5 lagi ya. Jadi nanti terakhir 10 nomor. Oke? Biar cepat. Spin. Silakan Ibu. Nomor 4. Ada nomor 4? Siapa tuh nomor 4? Ada? Ada ya? Oke, spin. Ada 824. Satu kali 824. Ada, oke. Nyong ganteng, silakan. Spin. Sudah berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor berapa, Pak? Harus dekat-dekat dengan saya, Pak. 738. Oh, saya kira Pak Dewan yang mau terima deh. 738 satu kali. Oke, spin. Silakan berdiri di sana. Disiapkan door prize-nya. 845. Ada? 845? Ada ya? Oh. 845 ada? Oke. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi di spin. 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 Satu kali, cepat ya. 265 2 kali. Hah? Oh sudah. Oh sudah. Oh 845. Sekarang 265. Oh itu sudah ada. Ada. Iya. Iya. Iya Ibu. Udah cukup 10 ya? Satu lagi. Spin. Tinggal satu. Pak Ketua ada, Pak Ketua. Pak Ketua Panitia ada. Satu 106 ada? 106. Ada, oke. Terima kasih. Kami mengundang dengan hormat anggota Dewan, Pak Mesak, boleh Pak memberikan hadiah door prize pada malam hari ini, silakan. Semuanya Pak langsung satu kali aja. Ya, Bapak Ibu yang terkasih,
hadiah-hadiah door prize ini selain disumbangkan dari hotel, ada juga dari kepala SKPD dan juga para donatur-donatur kita termasuk bapak-bapak dewan kita yang terkasih juga memberikan support untuk panitia Natal saat ini. Sekedar informasi, dana yang terkumpul dari semua kurang lebih 100 juta Bapak Ibu. Ya, untuk Natal tahun ini kurang lebih 100 juta. Terima kasih untuk sumbangannya berapapun nilainya. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas supportnya. Dokumentasi ada? Siap? Dokumentasi? Siapa? Ya, minta tolong Pak, dokumentasi. Iya. Oke. Ya, silakan foto. Ya, oh, kurang satu. Lari-lari dulu. Lari-lari panitia. Cepat Ki. Egi. Pak paling besar. Sesuai Boni, Pak. Dapat hadiah paling besar. Oke. Silakan foto bersama dulu boleh Pak Dewan? Iya. Siap ya? Siap. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan masuk dalam ibadah Natal kepada teman-teman yang ditugaskan untuk ibadah Natal pada malam hari ini. Kami persilakan. Tamborin. Sidang Mas Raya Natal yang sama diberkati oleh Tuhan. Shalom. Sesaat lagi kita akan memasuki ibadah syukur Natal pada malam hari ini. Namun saya mengajak kita sekalian sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ibadah Natal kita malam ini akan diawali dengan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama, persembahan pujian Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Batu, dilanjutkan Immanuel Choir. Dengan kasih berturut-turut disilakan.
yang datang dari Pulau Ambon. Selamat Natal saudaraku. Selamat Natal saudaraku, Pemkot Makassar.
Tidak. Cek sound. Luar biasa kedua paduan suara yang telah mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, sidang masa raya Natal yang sama diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam liturgi kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Pada malam yang kudus ini, kita datang untuk merayakan Sang Juru Selamat. Kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang hadir membawa keselamatan bagi keluarga dan dunia. Kami datang menyembah Tuhan dengan bersyukur dan sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang nyata melalui kelahiran Yesus Kristus. Pada perayaan Natal ini, hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami, dan di kota Makassar yang kami kasihi. Kuduskanlah ibadah ini, agar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa dan kelemahan kita. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami sering lalai hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam keluarga, gereja, dan kehidupan sehari-hari. Kami sering kurang mengasihi, kurang mengampuni, dan kurang taat kepada firman-Mu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Perbaharuilah hati dan hidup kami. Kita menyanyi bukan karena upah.
sidang Mas Raya Natal yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin Natal. Saudara-saudari, janji Allah tidak pernah gagal. Apa yang dinubuatkan para nabi telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Injil Matius 1 ayat 21 sampai 22. Sesungguhnya anak itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Amin. Dalam kelahiran Yesus Kristus, Allah hadir di tengah dunia, hadir dalam keluarga manusia, membawa keselamatan, pengharapan, dan damai sejahtera. Puji dan syukur kepada Allah karena janji yang telah digenapi. Amin. Sebagai respon atas penggenapan janji keselamatan Allah dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Natal yang kudus. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam proses penyalaan lilin Natal. Saya akan mengundang dengan hormat Bapak Ibu yang akan saya sebutkan namanya untuk menyalakan lilin Natal yang ada di depan. Bapak Pendeta Adrimasi, Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui, Pastor Aidan Putra Sidik. Silakan Bapak. Perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia. Perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Para anggota Dewan Kota Makassar, Bapak Julius Patandean, Bapak Erik Horas, Bapak Mesak Raymond Rantepadang, Bapak William Lawin. Perwakilan dari ASN Purnabakti Ibu Nilma Palamba. Perwakilan Perumda Bapak Aris Pongpalilu dan Ibu Reina Andilolo. Ketua Panitia Natal 2025-2026. Perwakilan Gereja Advent. Perwakilan Bala Keselamatan. Perwakilan dari Paduan Suara. Perwakilan GMKI. Perwakilan GAMKI. Perwakilan PEMKRI. Dan perwakilan Pemuda Katolik Makassar. Bapak Ibu silakan menyalakan lampu elektrik yang sudah diberikan oleh panitia. Dan saya mengundang jemaat untuk berdiri. Hadirin
Dimohon berdiri. Kita menyanyi Malam Kudus. Sejujurnya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami mempersilakan berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama solo Ananda Natania Evelyn Syah Cahyo, Indahnya Natal di Hatiku. Paduan suara Gereja Kibait Jemaat Malang Bodong, paduan suara Gereja Toraja Jemaat Rama, paduan suara Gereja Po Kanaan. Berturut-turut disilakan. Cek. Cek.
kenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, Ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, Ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, Ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mohon izin permohonan maaf kepada kedua paduan suara karena satu dan lain hal Bapak Pendeta ada kegiatan selanjutnya dan juga memimpin ibadah malam ini, sehingga mohon maaf sebentar setelah khotbah baru dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH. Kepada Bapak Pendeta, dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kami bersyukur Tuhan boleh memasuki kehidupan di tahun yang baru. Dan kami ingin terus berjalan jauh ke depan dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau berkenan berbicara bagi kami melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Berbicaralah Bapa, berbicaralah ke tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam terang tema Natal bersama tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saya bacakan satu bagian dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, saya baca beberapa ayat saudara-saudara. Ini kisah penyelamatan satu keluarga, Nuh, yang ada dalam bahtera Tuhan. Saya baca Kejadian pasal 6, saya baca mulai ayat 5 sampai ayatnya yang ke-18. Kejadian 6, 5 sampai 18, kita ikuti, kita dengarkan sabda Tuhan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu di muka bumi, itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Pertanyaan penting saudara terkait dengan tema Natal bersama tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Pertanyaan mendasarnya itu gini, seberapa jauh saya masih bisa percaya betul pada kasih Allah yang betul-betul bisa menyelamatkan keluarga kita utuh di tengah-tengah perubahan yang luar biasa hari ini? Itu pertanyaan paling mendasar saudara. Seberapa jauh saya masih betul-betul bisa percaya satu keluarga itu bisa diselamatkan oleh Tuhan utuh ketika banyak sekali perubahan terjadi hari ini? Itu pertanyaan paling mendasar saudara. Saya pikir kekhawatiran kita hari ini luar biasa. Luar biasa. Saya suka cerita ke teman-teman, saya bilang dulu zaman kita SMA, kalau kita jam 9 malam belum pulang ke rumah, orang tua cari, ketemu, suruh pulang ke rumah.
pintu pagar dikunci, pintu rumah dikunci, pintu semua dikunci. Dan orang tua merasa aman karena anak-anak sudah dalam kamar. Itu dulu tuh. Orang tua aman ketika anak-anak di rumah tinggal di dalam kamar. Itu dulu. Hari ini enggak. Hari ini anak-anak di dalam kamar pun takut kita. Ngapain aja dalam kamar, atau kalau sudah berjam-jam tidak pernah keluar dari kamar, takut juga kita. Saya kaget ketika beberapa waktu lalu, seorang anak yang menurut saya baik, tidak banyak bikin ulah di luar, anak yang baik menurut saya, tapi tiba-tiba terdengar kabar terlilit hutang 200-300 juta karena apa? Judi online. Nah, coba bayangkan saudara, Bapak bisa bayangkan kejahatan hari ini itu langsung masuk ke kamar. Menembus pagar, menembus pintu rumah, langsung masuk ke kamar. Bahkan bapaknya polisi pun gak dipeduli, tembus masuk ke kamar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, itu persoalan kita hari ini. Dulu saya bilang anak kita pacaran, takut kita kalau anaknya terlalu banyak pacaran. Hari ini anak kita gak pacaran, takut juga kita. Itu persoalan saudara. Dan saya pikir itu kekhawatiran kita hari ini. Nah, pertanyaan paling mendasar, ketika tema ini diangkat, ketika jadi percakapan di KWI dan PGI, Bapak Ibu saudara waktu diangkat di PGI kan orang bilang, ngapain sih Allah hadir menyelamatkan keluarga jadi tema nasional? Apa hubungannya gitu loh. Ini kayaknya nggak cocok jadi tema nasional, ini cukupnya tema lokal saja lah, tema jemaat atau tema setempat, dan ini jadi tema nasional. Apa hubungannya keluarga dengan bencana yang terjadi di Aceh, di Sumatera dan segala macam? Atau apa hubungannya keluarga dengan isu ekonomi, pendidikan, apa relevansinya? Tapi kemudian kita bilang, oh enggak, kalau kita baca Alkitab saudara-saudara, justru sangat kelihatan berkali-kali karya penyelamatan Allah itu dimulai dari mana? Dimulai dari dalam keluarga. Cerita yang kita baca hari ini cerita Nuh. Cerita, saya bilang ini bukan sekedar cerita penyelamatan satu keluarga. Tapi satu keluarga ini diselamatkan apa? Untuk membaharui satu muka bumi ini. Kejadian pasal 3, pasal 1, pasal 2. Ketika Tuhan mau memulai kehidupan di Taman Eden, memelihara Taman Eden. Yang Tuhan pakai siapa untuk memelihara itu? Suami istri, rumah tangga yang pertama, Adam dan Hawa. Bapak Ibu ingat ketika Musa yang kecil lahir pada masa Firaun dan dilemparkan ke sungai Nil karena perintah Firaun membunuh semua anak laki Israel. Kita tidak pernah tahu. Orang berpikir apakah ini hanya sekedar penyelamatan seorang bayi kecil bernama Musa? Tidak. Kita tidak pernah menyangka bahwa puluhan tahun kemudian anak kecil bernama Musa yang diselamatkan oleh Tuhan ini ternyata Tuhan persiapkan untuk apa? Untuk memimpin pembebasan satu bangsa. Jadi saya pikir Alkitab, saya bilang kalau baca Alkitab hari ini jelas sekali. Alkitab justru memperlihatkan kepada kita penyelamatan satu bangsa, penyelamatan satu kota dimulai dari mana? Dimulai dari dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan paling mendasar sebenarnya hari ini adalah seberapa hebat sebenarnya? Seberapa hebat saya masih betul-betul bisa percaya kehebatan kasih Allah yang bisa memelihara keutuhan satu keluarga seperti Tuhan peliharakan satu keluarga Nuh di dalam Bahtera. Bapak Ibu ingat cerita ini, coba lihat. Saya mau keluarga saya seperti Nuh, keluarga Nuh yang ada dalam Bahtera Tuhan. Keadaan sekeliling hancur berantakan, tidak ada yang hidup, tidak ada yang tersisa. Tapi yang luar biasa, meskipun sekeliling hancur, satu keluarga yang ada dalam Bahtera Tuhan utuh terpelihara seluruhnya. Selamat. Saya mau keluarga kita seperti itu. Kita mau rumah tangga kita seperti itu. Bukan hanya suaminya yang selamat, istrinya saja. Tapi satu keluarga utuh terselamatkan. Pertanyaan paling mendasar adalah seberapa jam? Satu kali ada HUT perkawinan anggota jemaat dulu di Jakarta, tempat saya melayani. Biasanya kan yang dibikin meriah itu kalau HUT perkawinan 50 emas toh, emas. Atau HUT perkawinan 25 perak. Wah, itu wajar lah dibikin meriah. Kawan ini bikin meriah di hotel, panggil artis nyanyi untuk merayakan HUT perkawinan berapa tahun? Bapak Ibu tahu? Waktu itu baru HUT perkawinan ke-14. Saya bilang, waduh, kok serius amat? 14 tahun, anak juga masih SMP, belum ada cucunya itu. Baru 14 tahun perkawinan. Saya bilang, bang, nggak tunggu ke setahun lagi biar 15 gitu loh. Kalau 50 tahun emas, 25 tahun perak. 14 tahun apa? Nikel, atau nggak tahu lah. Tapi itu yang terjadi. Dibikin meriah di hotel, panggil artis dan segala macam. Dan Bapak Ibu tahu, pas naik kasih kesaksian sebelum kita khotbah, dia jelasin, Pak Pendeta dan teman-teman sekalian, ini banyak yang tanyain,
kok bikin meriah padahal baru 14 tahun perkawinan. Masih pendek banget gitu loh. Masih panjang perjalanan, kita nggak tahu seperti apa ke depan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kenapa kami bersyukur luar biasa hari ini 14 tahun usia perkawinan kami? Sebab kami bersyukur Pak Pendeta, sebab apa? Paling tidak kata dia, paling tidak waktu itu, paling tidak kata dia, rumah tangga kami ini sudah setahun lebih lama dari rumah tangganya Anang dan Krisdayanti waktu itu. Saya bilang kok nyampe juga pikirannya ke sana. Tapi dia bilang gini, Pendeta, gimana kami nggak bersyukur Pak Pendeta? Saya dibandingkan Anang kalah jauh, tampang kalah jauh, suara kalah jauh, isi kantong apalagi. Istri saya dibandingkan Krisdayanti, langit dan bumi bos. Suara, tampang, isi kantong semua kalah. Mereka dua pribadi yang jauh lebih hebat. Kami ini gak ada apa-apanya dibanding mereka berdua. Tapi syukur kepada Tuhan, rumah tangga kami bisa berjalan jauh lebih lama. Satu hal yang saya pegang, keluarga kita bisa utuh bukan karena kehebatan dua orang yang ada di dalamnya, tapi keluarga kami bisa utuh karena apa? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga itu. Jadi persoalan penting saudara. Nah, saya kembali ke pertanyaan di depan. Sehebat apa saya masih bisa percaya hari ini tentang kasih Allah yang betul-betul bisa memelihara satu keluarga. Ada paling nggak dua hal yang menarik Bapak Ibu dari bacaan kita. Yang pertama, tadi saya sengaja baca 2-3 ayat di luar perikop. Jadi sebelum riwayat Nuh diceritakan, sebelum cerita tentang pembuatan bahtera disampaikan Tuhan, sebelum maksud Tuhan menghancurkan dan membaharui bumi disampaikan, sebelum cerita Nuh dimulai, satu ayat yang penting adalah apa? Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya bilang ini poin penting pertama. Satu keluarga bisa utuh selamat kalau apa? Dia hidup dari kasih karunia Tuhan. Orang bilang apa? Apa hubungannya kasih karunia? Saya bilang bos, dari awal kau lihat, dari awal Bapak Ibu coba ingat ya. Coba lihat kisah rumah tangga yang pertama, suami istri yang pertama. Bapak Ibu ingat. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ingat cerita itu? Karena makan buah yang dilarang. Ingat cerita itu? Ketika Adam dan Hawa, keluarga yang pertama, suami istri yang pertama jatuh ke dalam dosa, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, kemudian mereka tahu diri mereka telanjang. Kemudian Tuhan masuk berjalan-jalan ke Taman Eden, mereka bersembunyi, mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daun. Bapak Ibu nggak cerita itu, nanti baca ulang cerita itu. Mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daun, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak bisa menutupi ketelanjangan dengan upaya mereka sendiri. Yang kemudian terjadi adalah, Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, Tuhan yang kemudian membuat pakaian untuk mereka dari apa? Dari kulit binatang. Tuhan ketika ada aib suami, aib istri, ada dosa di dalam keluarga. Coba lihat siapa yang menutupi, itu hanya mungkin ditutupi bukan dengan upaya mereka sendiri. Tetapi dengan apa? Dengan perbuatan Tuhan sendiri. Tuhan yang membuat pakaian untuk mereka dari kulit binatang. Pakaian untuk mereka dari kulit binatang. Bapak Ibu coba ingat, dari kulit binatang berarti apa? Sejak awal sudah ada indikasi pengorbanan. Ada binatang, ada korban untuk menutupi segala kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, buat itu penting sekali. Nah, satu hal yang menarik, hampir seluruh, paling nggak beberapa tafsir kitab Kejadian yang saya baca, semua yang saya baca itu pasti menyinggung satu kata ini. Pasti menyinggung satu kata, bahwa menarik sekali. Supaya kita bisa bayangkan karya penyelamatan Allah itu lebih real. Kalau bicara air bah hari ini mungkin nggak kebayang ke kita. Hampir semua tafsir kitab Kejadian yang saya baca pasti menyinggung bahwa menarik sekali kata Ibrani untuk bahtera, ya, kata Ibrani untuk bahtera, tebah, itu ternyata adalah kata yang sama yang digunakan untuk peti tempat Musa disimpan waktu kecil. Bapak ingat cerita itu? Waktu Musa lahir waktu kecil, mau dibunuh dan kemudian orang tuanya masukkan ke dalam peti tebah dan kemudian ditaruh di tepi sungai Nil. Saya bayangkan, saya bilang, wah hebat sekali. Jadi kalau saya mau bayangkan cerita, saya bayangkan cerita karya penyelamatan Allah kepada Nuh sekeluarga, saya bisa bayangkan itu persis sama seperti Tuhan menyelamatkan seorang anak kecil bernama Musa yang orang tuanya tidak berdaya apa-apa. Alkitab mengatakan dalam Keluaran pasal 2,
Ketika anak itu lahir, orang tuanya hanya bisa menyembunyikan anak itu selama 3 bulan, tidak lebih dari itu. Dikejar Firaun, tidak bisa disembunyikan lebih lama. Orang tua hanya bisa menjamin anaknya 3 bulan lamanya. Dan Bapak Ibu cuma bayangkan, apa yang Tuhan bisa perbuat, bahkan ketika seorang anak itu, orang tuanya pun sudah tidak mampu mempertahankan kehidupan anak itu. Apa yang Tuhan bisa lakukan? Bapak Ibu ingat cerita itu? Orang tuanya taruh dia di tepi sungai Nil. Saya pikir tidak ada orang tua yang pergi, anaknya lahir ditaruh di tepi sungai. Ditaruh tepi sungai itu apa? Itu pilihan yang irasional, tidak masuk akal. Tapi saya bilang memang hanya itu yang bisa dilakukan. Simpan anak di tepi sungai Nil. No way out. Tidak ada tempat lari yang lain. Tidak ada jalan keluar yang lain. Satu-satunya, Alkitab katakan orang tuanya hanya bisa sembunyikan 3 bulan. Bapak Ibu ingat cerita itu kan? Ketika Musa lahir, itu dia lahir pada masa Firaun memberikan sebuah perintah. Kalau orang Israel melahirkan, kalau yang lahir anak perempuan, izinkan hidup. Tapi kalau yang lahir anak laki-laki, lemparkan ke dalam sungai Nil. Musa lahir pada masa itu. Dan Bapak coba bayangkan, orang tuanya tidak mampu mempertahankan hidup anak itu. Orang tuanya hanya bisa menyembunyikan 3 bulan, lebih dari 3 bulan tidak mampu. Dan Bapak Ibu coba lihat, bagaimana Tuhan selamatkan itu. Anak itu ditaruh di tepi sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Kalau ditaruh di sungai di Toraja udah pasti di bawah air tuh. Saya belum pernah lihat anak lahir kemudian orang tua bilang, oke, tempat yang aman untuk simpan anakmu ditaruh di tepi sungai. Tapi yang terjadi adalah apa? Dalam ketidakberdayaan orang tuanya, anak itu ditaruh di tepi sungai Nil. Yang perintahkan membunuh anak itu adalah siapa? Firaun. Bapak Ibu ingat siapa yang temukan anak itu? Putri Firaun. Yang perintah dibunuh, yang perintah bunuh bapaknya. Yang temukan siapa? Anaknya. Harusnya logikanya yang normal kalau anaknya temukan dibawanya bayi itu ke bapaknya gitu. Tapi yang terjadi adalah luar biasa. Kitab Keluaran pasal 3 mencatat ketika putri Firaun melihat anak itu menangis. Apa reaksi putri Firaun? Timbullah belas kasihan di dalam hatinya. Coba bayangkan saudara, saya berkali-kali bicara, belas kasihan itu salah satu karakter Allah. Coba bayangkan, Allah yang berbelas kasih. Jadi saya bisa bayangkan, tapi coba bayangkan tuh, Tuhan bekerja dengan cara yang betul-betul tidak terbayangkan. Bahkan ketika kedua orang tuanya tidak mampu berbuat apa-apa, Tuhan mampu selamatkan anak ini. Cerita yang sama, kalau Bapak Ibu ingat, Ismail. Bapak Ibu ingat Ismail? Ismail itu anak dari Abraham, dari istri Hagar. Ingat cerita itu kan? Abraham kan dipanggil Tuhan dengan Sarah, dijanji punya anak, tapi kan kelamaan. Abraham dipanggil umur 75, Ishak nanti lahir 25 tahun kemudian. Dalam masa penantian itu berkali-kali Abraham ragu, tertawa dengan istrinya. Saking sudah tidak percaya, ragu, Sarah bilang begini sama Abraham, bos, kayaknya udah susah ini, nggak bisa. Nah, jadi gimana? Coba itu aja hambaku Hagar tuh, orang Mesir itu, cakep juga dia aja lah. Ya udah. Abraham disuruh mau juga dia kan, dihampirilah Hagar. Lahir siapa? Ismail. Setelah Ismail lahir, beberapa waktu kemudian Sarah mengandung, lahir Ishak. Kejadian 20-21 mencatat ketika Ishak lahir, Ismail kakaknya bermain sama-sama dengan dia, dan Sarah melihat Sarah melihat Ishak anaknya main dengan Ismail, anak Hagar. Dia marah, dia bilang, weh, masa anak majikan main dengan anak hamba? Dia bilang sama Abraham, usir perempuan itu. Dan Bapak Ibu ingat, Hagar dengan anaknya yang masih kecil itu diusir keluar dari rumah. Dan pada masa itu diusir keluar dari rumah berarti pergi kemana? Ke padang gurun. Dan padang gurun berarti apa? Mati, tidak ada kehidupan di sana. Bapak Ibu coba bayangkan ketika seorang ibu tanpa suami membawa seorang anak kecilnya masuk ke padang gurun tanpa bekal apa-apa. Mereka hanya diberikan sedikit air dalam kirbat dan sepotong roti.
Dan Alkitab mencatat seperti sudah diduga, ketika Hagar membawa Ismail anaknya itu masuk ke dalam padang gurun, hanya dalam waktu beberapa saat seluruh bekal habis, air habis, roti habis, tidak ada yang tersisa. Anak itu menjelang kematiannya. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, anak itu menangis. Menangis karena lapar dan haus. Menjelang kematian. Dan luar biasa ibunya, Kejadian pasal 21 mencatat, ibunya Hagar menggendong anak itu menangis, dan saking tidak tahannya melihat anak itu menangis, ketika ibunya tidak tahan melihat anak itu mati di pangkuannya, Hagar melemparkan Ismail itu ke dalam semak-semak. Nanti dibaca lengkap Kejadian 21. Hagar melemparkan anak itu ke dalam semak, sebab dia, Alkitab mengatakan, dia tidak tahan melihat anak kecil itu mati di pangkuannya. Dan Pak Ibu tahu, ketika Ismail dilemparkan ke dalam semak itu, anak itu menangis keras karena lapar dan haus menjelang dia mati. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara, ketika Ismail menangis di dalam semak di padang gurun, apa yang terjadi? Kejadian 21 ayat 17 mengatakan, ketika Ismail menangis karena haus dan lapar menjelang kematiannya, dia dilemparkan ibunya ke dalam semak. Ketika dia menangis, Kejadian 21:17 mengatakan, Allah mendengar suara anak itu. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab apa? Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia berbaring. Coba. Bahkan ketika ibunya tidak mampu, bapaknya tidak ada, anak itu menangis, Tuhan mendengar suara anak itu sampai di langit. Saya bilang luar biasa. Ibunya tidak berdaya, bapaknya tidak ada, anak itu pun hanya bisa menangis. Tapi luar biasa, ketika anak itu menangis luar biasa, suaranya terdengar sampai ke langit. Saya ketika baca bagian firman Tuhan, saya bilang betul-betul luar biasa. Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup selamatkan satu keluarga. Bahkan ketika kedua orang tuanya pun sudah angkat tangan dan tidak bisa berbuat apa. Ada seorang anak kecil di Tennessee, Amerika. Anak itu rajin banget ke gereja. Rajin sekali dia ke gereja. Masalahnya cuma satu. Dia selalu datang paling lambat, pulang paling cepat. Jadi rajin banget. Tiap minggu datang gereja. Masalahnya cuma satu. Dia selalu datang paling lambat, pulang paling cepat. Anak ini, Pak Pendeta heran, kenapa dia selalu datang paling lambat, pulang paling cepat, tapi rajin. Pak Pendeta nggak tahu, Pak Pendeta tidak tahu, tapi sebagian jemaat tahu, anak ini selalu datang paling lambat, pulang paling cepat, karena apa? Tidak mau diajak ngobrol, nggak mau diajak cerita, nggak mau diajak ngobrol. Kenapa tidak mau diajak bercerita? Sebab anak ini takut sekali ditanya satu hal. Anak ini takut ditanya satu hal, yaitu apa? Pertanyaan yang dia paling takuti adalah kalau orang tanya sama dia, siapa ayahmu? Dia takut sekali ditanya siapa ayahmu, sebab dia tidak pernah kenal siapa ayahnya. Tapi pendeta nggak tahu, jemaat yang tahu. Jadi kalau orang ibadah, dia datang lambat, mau diajak cerita, nggak bisa, orang sudah ibadah. Setelah ibadah, mau diajak cerita, belum selesai lagu terakhir dia udah jalan keluar. Datang paling lambat, pulang paling cepat. Tapi satu kali pendeta bilang, masa saya nggak pernah salaman dengan anak ini? Satu kali ibadah, dia bilang sama penatua, Pak Penatua, nanti lagu terakhir kau yang pimpin ya. Jadi sementara lagu terakhir belum selesai, Pak Pendeta sudah turun dari mimbar, dia lewat belakang, samping, dan kemudian tungguin anak itu depan pintu gereja. Seperti sudah diduga, belum selesai lagu pujian terakhir, anak itu sudah keluar dari deretan bangku dan berjalan ke pintu keluar. Dia berjalan ke pintu keluar, lihat pintu depan, dia kaget sekali. Kok ada pendeta? Kapan keluarnya? Biasanya saya tidak pernah keduluan sama pendeta. Dia kaget lihat pendeta, dan pendeta tahu kalau dia kaget. Pendeta bilang dalam hatinya, ya memang sudah kau yang saya tunggu dari tadi kan? Ya sudah. Anak itu mau berhenti, mau terus takut. Mau berhenti, tidak bisa. Orang sudah selesai bernyanyi dan sudah antri mau keluar. Tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan keluar
keluar lewat pendeta. Ya sudah, dia sengaja kasih duluan beberapa orang, dia ikut dari belakang, tundukkan wajahnya, berharap pendeta tidak lihat dia, tidak tegur dia. Sementara memang Pak Pendeta sudah tungguin dia dari tadi. Dia jalan ke depan, dekat Pak Pendeta. Pak Pendeta ambil tangannya. Hei nak, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kau rajin sekali gereja. Siapa bapakmu? Pas ditanya siapa bapakmu, anak itu, wah, pucat dia, nggak jelas lagi warna wajahnya, merah apa hijau tuh. Dia tunduk pucat, gugup sekali. Orang yang antri di belakang, yang tahu masalah, langsung diam. Waduh, Pak Pendeta ini salah pertanyaan. Ini Pak Pendeta tidak kenal warga jemaatnya ini. Masa dia salah pertanyaan? Anak itu diam, anggota jemaat yang di belakang juga diam. Untung Pak Pendeta cepat ngeh, cepat sadar. Pak Pendeta cepat sadar ada pertanyaan yang salah. Untung Pak Pendeta juga hafal banyak ayat Alkitab. Langsung Pak Pendeta bilang, oh iya, saya tahu. Saya tahu siapa bapakmu, saya tahu kau anak siapa, saya tahu. Engkau adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Rupanya Pak Pendeta ingat Mazmur 68 ayat 6. Allah di tempat kudusnya itu adalah bapa bagi setiap anak yang tak punya ayah. Father for the fatherless. Anak itu dengar ucapan pendeta, wajahnya cerah, dia salami pendeta kemudian dia pergi. Pertanyaan pentingnya sebenarnya adalah, siapa anak ini? Siapa anak ini? Kurang lebih 50 tahun kemudian, 40-50 tahun kemudian, anak ini ternyata dikenal dengan nama siapa? Dia dikenal dengan nama Ben Hooper. Siapa Ben Hooper? Ben Hooper adalah gubernur negara bagian Tennessee dari Partai Republik untuk 2 kali periode. Yang luar biasa adalah apa? Pertama kali dia pidato jadi gubernur, dia bilang begini, saya nggak pernah menyangka saya jadi seorang gubernur. Saya nggak pernah menyangka saya akan bicara di depan rakyat Tennessee seperti ini. Dulunya saya seorang anak kecil yang pemalu, minder, tidak berani berjumpa dengan orang. Saya tidak percaya saya jadi seorang pemimpin. Tetapi kata dia, syukur kepada Tuhan. Ucapan seorang bapak pendeta tua di gereja itu, membuatku tahu tentang satu hal, bahwa apa? Ayahku terbatas, bapakku tidak sempurna, punya banyak kekurangan. Tapi syukur kepada Tuhan, di sorga saya punya bapak yang luar biasa. Amin. Allah sanggup menyelamatkan kehidupan keluarga. Bahkan dalam kerapuhan, keterbatasan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk momentum Natal hari ini. Tuhan karuniakan momentum yang baik, luar biasa. Di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat hari ini, yang paling banyak menderita itu keluarga. Keluarga paling banyak sekali merasakan dampak. Entah karena kesulitan ekonomi dan banyak persoalan yang lain. Kita pun tidak tumbuh dari keluarga yang sempurna. Terlalu banyak anak-anak kita yang lahir dari keluarga yang sama sekali jauh dari sempurna. Ya. Saya kenal seorang teman, tatonya banyak, pakai anting-anting. Satu kali saya duduk main gitar di rumah, putri kami yang bungsu datang peluk saya. Saya perhatikan dia nangis. Saya kaget loh, saya nggak ngapa-ngapain, kok dia nangis gitu. Saya diam, saya agak diam gitu karena saya kaget kenapa dia tiba-tiba nangis. Saya nggak ngomong apa-apa. Kemudian dia izin ke belakang, saya tanya sama temannya, kenapa dia tiba-tiba nangis? Kita nggak ngapa-ngapain kan? Pak Pendeta, tadi dia lihat anaknya Pak Pendeta peluk Pak Pendeta. Saya bilang, terus kenapa? Dia pasti ingat bapaknya. Oh kenapa? Karena dia tidak pernah tahu sampai sekarang siapa bapaknya. Kita tidak tumbuh dari keluarga yang sempurna. Banyak sekali kerapuhan dalam rumah tangga kita. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tuhan mampu bekerja dalam segala keterbatasan, kerapuhan rumah tangga kita masing-masing. Selamat Natal, selamat melanjutkan kehidupan di tahun yang baru. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kepada Bapak Ibu Pendeta yang kami sebutkan untuk naik di atas panggung untuk memimpin doa syafaat. Yang pertama, Bapak Pastor Aidan, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Andi Mulyadi, kemudian Pendeta Markus Gusmanto, dari Balai Keselamatan Mayor Susana, dari PGIW Pendeta Jimmy Tawalia, Advent Pendeta Alan Ngajo, PGTI Pendeta Teli. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita panjatkan doa syafaat kepada Allah yang Maha Kasih. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kelahiran Putra Yesus Kristus di tengah-tengah kami. Semoga terang kelahirannya membawa damai sejahtera bagi setiap insan untuk mengalaukan kegelapan dunia ini dan mengantar pada jalan kebenaran dan sejati menuju terang kemuliaan-Mu sendiri. Kami mendoakan segenap keluarga, khususnya yang ada di kota Makassar ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan terang abadi, keteguhan dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga mereka Kau berkati dengan tanda kasih dan berkat-Mu. Kau jauhkan dari segala macam perpecahan, konflik, pertengkaran, dan berbagai macam halangan dan rintangan. Sebaliknya berkatilah setiap keluarga, supaya menjadi terang dan garam Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Alia Mustika Ilham, serta segenap aparatur pemerintah Kota Makassar. Berikanlah mereka hikmat, keteguhan dalam iman, amanat serta semangat yang berkobar untuk memimpin kota tercinta ini, mengayomi setiap orang dan menuntun setiap masyarakat pada kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Terangilah mereka dengan terang kasih-Mu dan berikanlah rahmat kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang bijaksana dan adil, yang membawa kesejahteraan dan kedamaian untuk seluruh lapisan masyarakat. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh melaksanakan Natal bersama dengan pemerintah Kota Makassar Tuhan. Kami berdoa biar Injil keselamatan yang Tuhan Yesus bawa kepada kami itu membawa transformasi bagi kehidupan pribadi dan sosial masyarakat Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang telah menjadi manusia itu benar-benar lahir di setiap hati setiap orang di Makassar, sehingga mengalami transformasi kehidupan baik secara pribadi dan sosial. Dengan demikian kami juga percaya Tuhan, setiap orang-orang percaya menjadi teladan bagi masyarakat di tengah-tengah kota ini Tuhan. Olehnya Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di Makassar untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terima kasih untuk bangsa yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh lahir dan tinggal di bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin nasional. Terima kasih untuk semua pemimpin yang memiliki otoritas atas keputusan-keputusan yang diambil
Kami berdoa supaya hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga apapun keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil dan keputusan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua persatuan dan keutuhan dalam menjaga kedamaian bangsa ini tetap terjaga dengan baik. Kami berdoa untuk TNI dan Polri, Tuhan berkati sebagai penjaga keamanan atas bangsa dan negara ini Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan sebagai tugas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu atas rahmat-Mu yang besar kepada kami. Kami berterima kasih kami boleh ada di kota ini dan menikmati berkat-berkat-Mu. Namun demikian ya Tuhan, di tengah-tengah kota ini masih ada warga-warga-Mu yang mengalami kesulitan hidup. Mereka hidup di dalam kemiskinan. Mereka mengalami ketidakadilan. Tuhan, kami mau membawa mereka kepadamu. Kami mau memohon belas kasihan-Mu kepada mereka masing-masing. Kiranya Engkau melawat kehidupan mereka. Mereka yang ada di dalam kesulitan hidup, biarlah Tuhan terus memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka yang ada di dalam keadaan di mana mereka mengalami ketidakadilan, kami percaya Engkau Allah yang hadir. Engkau akan memberikan keadilan kepada mereka. Mereka yang hidup di dalam bencana, Tuhan Yesus, kasihanilah mereka. Kami berdoa agar pemerintah dan masyarakat memiliki hati yang peduli terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan tersisihkan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah mereka lakukan. Maka biarlah Tuhan, Engkau terus taruh di dalam hati para pemimpin kami, para pemangku kebijakan, agar supaya mereka terus memperhatikan kelompok-kelompok yang rentan dan tersisihkan. Biarlah kebijakan-kebijakan kota yang akan diambil mencerminkan kasih, keadilan, dan keberpihakan kepada kaum yang lemah. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan terus menuntun. Kami berdoa agar kota Makassar menjadi kota yang ramah, manusiawi, dan amanah. Kami boleh hidup di dalam dengan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami demi Kristus Yesus. Amin. Bapa kami di surga, melanjutkan doa ini ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kami dan bagi dunia ini. Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini, membuka jalan keselamatan bagi kami melalui kematian di atas kayu salib, dan telah bangkit dan menang atas kuasa dosa. Kiranya ya Tuhan, pengharapan di dalam Kristus akan menjadi sauh yang kuat bagi jiwa kami. Dalam setiap tantangan iman yang kami hadapi, kami tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Pada malam ini juga Tuhan, kami telah dikuatkan oleh pelayanan firman Tuhan, bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga. Menyerahkan Tuhan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan persatuan, kerukunan, keharmonisan dalam setiap anggota keluarga. Berikan kebahagiaan dan sukacita di dalam rumah tangga kami Tuhan. Cukupkan apa yang kami butuhkan. Selesaikan segala masalah dan persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dan berikan kesehatan baik secara jasmani dan secara rohani ya Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah imannya Tuhan kembali kuat, Tuhan panggil kembali. Tuhan kuatkan untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, agar setiap anggota keluarga kami akan masuk di dalam bahtera keselamatan ketika Tuhan datang menjemput kami di atas dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota kami yang kami cintai ini, kota Makassar Tuhan. Kami serahkan kota ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih.
Ada begitu banyak persoalan dan masalah yang terjadi Tuhan. Baik persoalan kemiskinan, baik persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, maupun persoalan kejahatan moral yang terjadi di mana-mana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menolong kami Tuhan. Kami rindu untuk melihat kota kami ini maju. Kiranya dalam setiap persoalan yang terjadi, Engkau hadir untuk memberikan solusi dan jalan keluar Tuhan. Agar kota kami ini menjadi kota yang baik, kota yang nyaman untuk kami tinggali. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi pemerintah kami. Memberkati wali kota kami, memberkati wakil wali kota kami. Di dalam menjalankan roda pemerintahan di kota ini Tuhan. Bersama seluruh jajaran pemerintahan kota, baik Dewan Perwakilan Rakyat, TNI Polri, dan setiap instansi yang ada Tuhan. Dan juga bagi pimpinan-pimpinan gereja kami. Engkau memberkati mereka semua Tuhan dengan kesehatan, dengan kesanggupan, dan memberikan keberhasilan dalam segala upaya untuk kemajuan kota ini dan kemajuan gereja kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita, merayakan kelahiran Sang Raja Damai Yesus Kristus. Malam yang kudus ini, kami menaikkan doa dan harapan kami bagi kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyentuh dan membaharui kehidupan kami. Pulihkanlah hubungan di dalam keluarga kami, agar menjadi garam dan terang. Biarlah keluarga-keluarga kami dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, dan pengampunan. Perbaharurilah semangat gereja-Mu untuk terus setia melayani, dan berilah hikmat bagi masyarakat kami, agar hidup dalam kebenaran dan kasih yang sejati, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Secara khusus, kami berdoa bagi generasi muda di Kota Makassar. Di tengah arus zaman yang deras, lindungilah anak-anak muda kami dari pergaulan yang jahat, dari jerat kekerasan, bahaya narkoba, dan degradasi moral yang merusak masa depan. Kiranya Engkau menanamkan nilai-nilai luhur dalam hati mereka, menjadikan mereka pribadi yang berintegritas, kreatif, dan takut akan Tuhan. Kami memohon hikmat-Mu bagi para pemimpin gereja dan jajaran pemerintah. Berikanlah mereka kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dengan cara-cara yang inovatif dan bijaksana. Biarlah kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemuliaan nama-Mu, agar kemajuan teknologi dan zaman tetap seiring dengan kemajuan spiritual. Raja, ya Raja kami, peliharalah semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan rasa benci. Biarlah cahaya Natal ini mempererat tali persaudaraan antar sesama warga masyarakat, sehingga kedamaian yang kami rasakan saat ini dapat terus terpelihara di hari-hari yang akan datang. Terimalah doa dan syukur kami ini ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Natal menyertai kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karya-Mu yang begitu besar, di mana Engkau menciptakan keberagaman suku, budaya, dan latar belakang. Dan Engkau pula lah yang telah menaruh setiap kami, keberagaman suku, budaya, dan latar belakang di Kota Makassar ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan, di mana Engkau ditinggikan dan Engkau dimuliakan. Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa agar seluruh masyarakat dapat bersama-sama secara sadar dan juga secara intensitas membangun kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman. Biarlah masyarakat saling menghidupkan, saling menghormati perbedaan agama dan budaya. Dengan demikian Tuhan, nama-Mu dimuliakan.
Kami juga berdoa bagi dunia usaha, pekerja dan pelaku ekonomi, agar mereka hidup ulet, mereka hidup dalam kejujuran, dan mereka berkontribusi secara positif bagi kemajuan kota yang kami kasihi dan cintai, yaitu kota Makassar. Tuhan, kami juga berdoa bagi aparatur pemerintahan. Tuhan mempercayakan kepada anak-anak-Mu, dan Kau mempercayakan kepada mereka semua. Dan biarlah mereka boleh bekerja secara profesional, takut akan Tuhan, melayani dengan hati, dan menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian Tuhan, kami melihat, menyaksikan kota kami semakin hari semakin maju dan berkembang demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dengarkan dan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kami juga mau berdoa ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kesatuan tubuh Kristus, kesatuan gereja-gereja yang ada di wilayah ini, di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, secara khusus di kota Makassar. Tuhan, kami berdoa biar Engkau terus boleh mengikat kami dalam kesatuan sebagai satu tubuh yang ada di wilayah ini, di kota ini terlebih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga aras gereja yang Tuhan terus mempererat kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, Engkau berkati semua para pengurus di semua lembaga aras gereja, para pemimpin-pemimpin di gereja-gereja Tuhan dengan hikmat, dengan pengurapan, supaya kami boleh bersama-sama terus merawat kesatuan tubuh-Mu yang ada di kota, di wilayah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan Kau memberikan kemampuan buat gereja-gereja sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, dalam memberikan edukasi kepada jemaat. Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau sendiri akan memberikan kemampuan supaya gereja juga boleh berdampak bagi kota, bagi wilayah ini Tuhan. Gereja boleh tampil sebagai garam dan terang dimanapun kami ditempatkan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan bagi aparatur sipil negara dan seluruh perangkat pemerintahan, terlebih yang ada di Pemkot Makassar ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kemampuan, terlebih Tuhan anak-anak-Mu yang Kau tempatkan Tuhan di Pemkot Makassar ini. Kami berdoa supaya lewat loyalitas mereka untuk melakukan tugas, dalam melakukan tugas bagi bangsa dan negara ini, Kau terus memberikan mereka kemampuan supaya mereka sungguh boleh menjadi teladan, menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan bagi penanganan berbagai persoalan wilayah dan perkotaan, supaya Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan kebijaksanaan dan hikmat, supaya mereka Tuhan boleh dipakai menjadi alat-Mu untuk membawa solusi, menjawab jawaban jalan keluar bagi setiap persoalan yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberian persembahan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah yang telah menggenapi janji keselamatannya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita dengan hati yang tulus dan penuh sukacita.
Persembahan ini adalah tanda iman, kasih, dan kepedulian kita bagi pelayanan serta bagi sesama. Demi kemuliaan nama Tuhan, bawalah persembahan. Dalam rumah Tuhan dengan diberkati Tuhan, di depan tersedia persembahan kotak untuk mulai dipersilakan. Ucap
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaanmu. Kiranya persembahan ini dipakai untuk mendukung pelayanan gereja dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan persilahkan persembahan pujian paduan suara secara berturut-turut. Paduan suara Gereja Toraja Jemaat Rama, paduan suara Gereja Paukanaan, paduan suara Epifani Gereja Katolik Santo Yakobus Mariso, paduan suara PKB Gereja Toraja Jemaat Peniel, paduan suara PKB Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng, dan grup Jukulele Manise. Dipersilahkan secara berturut-turut. Mohon izin Pak Yance, katanya pegang musiknya yang mau menyanyi. Tabe, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, bisakah kita tenang dulu karena kita belum dapat berkat. Tabe,
Mohon jangan dulu kita pulang sebelum acara kita selesai. Terima kasih.
Tes. Cek. Mike tolong. Satu, ya. Banyak yang terpanggil, kata Yesus, sedikit yang terpilih. Kitalah orang-orang yang terpilih Bapak Ibu, amin. Iya. Terima kasih yang masih bertahan. Tuhan Yesus, kita muliakan hari ini, maka kita harus bersuka cita. Sebelum kita masuk dalam pengutusan, dengan hormat kami persilakan Bapak Pendeta Adrimasi yang akan memberikan doa berkat bagi kita sekalian yang masih bertahan sampai saat ini. Mari izin Pak. Saudara-saudari, pergilah dengan penuh sukacita, hadirkanlah kasih Kristus di dalam keluarga, gereja dan masyarakat, serta jadilah saksi keselamatan Allah dimanapun kita berada. Kami siap untuk menjadi berkat. Ya. Kita menyanyi, kami memuji kebesaran. Pasti Bapak. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, dan percayalah bahwa Allah hadir menyelamatkan keluargamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikian ibadah syukur Natal pemerintah Kota Makassar tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh pendeta dan teman-teman yang sudah terlibat dalam acara ibadah Natal pada malam hari ini. Ada yang mau disampaikan? Kakak Widi? Ya, baik Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa acara perayaan Natal pada malam hari ini juga ikut disponsori oleh Cleo Oksigen, More Life Makassar, dan BIMI. Iya, selain perusahaan yang sudah disebutkan sebagai sponsor untuk acara malam hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi untuk door prize pada malam hari ini dari beberapa hotel, boleh saya sebutkan hotel-hotelnya Bapak ya. Kiryat Haka Hotel, Kas Makassar Hotel, Wis Prime Hasanuddin Hotel, Santika Hotel, Makassar Golden Hotel, Ramayana Hotel, Racing Hotel, Empress Hotel, Hotel Prima, Favor Hotel, Tri Hotel, Almadera Hotel, Harper Hotel, dan Max One. Ya, itu hotel-hotel yang sudah biasa, ya, memberikan door prize pada malam hari ini Kakak Widi. Selain itu ada juga sumbangan dari Bapak Kadis. Bapak Kadis Penataan Ruang Kota Makassar, terima kasih Pak Kadis untuk door prize-nya malam ini. Dan juga ada dari Kadis Kearsipan ya untuk sumbangannya. Dan ada juga dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, someone special. Dan hadiah utama door prize pada malam hari ini disumbang dari panitia Natal. 2 sepeda di sana Bapak Ibu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Tapi sudah banyak ini orang yang ambil ininya, nasinya. Takut kehabisan Widi. Jadi padahal kuponnya sesuai dengan jumlah sebenarnya konsumsi yang disediakan. Iya, sebenarnya Bapak Ibu kami dari panitia minta maaf karena membludaknya orang-orang yang datang pada malam hari ini untuk Natal. Memang ini kan terkhusus buat keluarga besar pegawai Pemkot Makassar ya. Tapi ternyata banyak juga warga masyarakat umum yang ikut hadir Natal pada malam hari ini. Terima kasih. Jadi kami mohon maaf jika ada nasinya yang berbeda. Nasi kotaknya yang berbeda Bapak Ibu. Ada tadi kupon tambahan yang ada tulisan tangannya, itu adalah kupon tambahan. Sebanyak 400 kupon yang kami berikan dari 1.100 kupon yang kami persiapkan. Jadi totalnya 1.500 kupon. Kalaupun misalnya ada yang tidak dapat, kami mohon maaf karena ketersediaan dari kami panitia sebesar itu ya. Kita masuk di door prize aja, biar cepat ya. Silakan. Sudah tinggal berapa di sana? Panitia. Door prize-nya tinggal berapa? Masih banyak ya? Bapak, Ibu. Spin. Yang sabar masih pegang kuponnya, berarti peluangnya dapat door prize lebih besar lagi. 705. Ada? 705. Ini sudah banyak yang pulang ini ya. 705 1 kali, 705 2 kali, 705 3 kali batal. Oke. Terima kasih Pak Dewan atas kehadirannya malam hari ini. Sehat selalu Pak. God bless. Spin. Berapa panitia yang mau dia ini dulu? 384. 384. Satu kali, 384 2 kali. Oh ada tawa, tenang Bu. Mau sekali ini diganti-ganti, jangan dulu Pak. Hangus-hangus tawa. Tenang, ada ya? Oke, di sini dulu Ibu. Ada tadi 1.000. Pasti 1.000 lebih Pak, karena kan
apa-apa. Ya kalau beruntung Bapak dapat, gitu aja ya Pak ya. Bapak tanya, ini spinnya sampai nomor berapa di atas 1000? Ya iya kalau beruntung ya dapat Pak ya. Nah itu 1183 ada? Jangan dulu. Ya boleh. (1183) Ini, Ibu. Oh ya, oke. Langsung nih dikasih. Ya. Oke, makasih. Kasih Ibu. Spin. Ya, yang berikutnya akan mendapatkan 1349. hadiah dengan bungkus putih, warna putih. 1349. Ada, ya. Ya, 1349 ini sudah ada. Oh, yang ininya tadi ya. Oh, ya. Boleh diserahkan hadiahnya langsung? Langsung dikasih aja hadiahnya, Ibu Yana. Selanjutnya spin lagi. Oh sudah dapat makan ya? Wah dapat makan, dapat voucher juga ini hadiah. Hebat ini ya, panitia. Ya 1302. Siapa tuh? Jangan dulu hangus saya dari Jepang. 1302. Coba kamu. 1302. Satu kali 1302. Dua kali 1302. Iya. Hangus. Yeah. Ya, Oh ada selanjutnya. tawa. Oh bukan, apa nak? Apa? 13, yang mana? 1183. Yang pertama ya 1183 yang pertama tadi. Oh oke. Ya kasih aja voucher hotel. Iya tahu wah, janganlah biar dapat berkat ya. Tadi lari-lari ambil makanan kodong di luar. Langsung hadiahnya ya dikasih Langsung ya. hadiah, langsung silakan. Iya, langsung dapat yang Kasih. paling besar juga. Banyak rezekinya panitia. 861. 861. Ya. 861. Ya, makasih. Satu kali. 862. 2. 3. Dua kali. Ya. 863. Hangus. Ya. Selanjutnya 202. Ini ada voucher hotel. Bapak Ibu, ini apa ini? Tempatnya 202, kecil. ada yang punya nomor 202. Tapi nilainya besar, ya. 202 ada? Ini berapa? Tidak ada ya. 1, 2, 3 hangus. Spin lagi. Ya, 898. Ada? 898. 898 satu kali. 898 dua kali, kita main cepet ya. Biar kita cepet pulang ya Bapak Ibu. 898 hangus. Oke. Spin. Main cepet ya kita Pak ya. Spin. 689. Siapa tuh yang berteriak? Mungkin dapat. Ada? Yeah. Ada tahu. Jangan salah. Yang ini hadiahnya apa Kak? Oh voucher hotel, iya. Dari hotel mana? Oke. Dilihat, bisa dilihat di situ. Oke, spin lagi. Ya. Terima kasih. Tiga 10. Yeah.
Ibu PNS. Tidak sia-sia dari pagi di sini, dari pagi kantor lanjut lagi Natal dapat voucher menginap. Spin. Silakan di spin. Wah, 1482. Siapa tuh? Ada? 1482 ada? Satu kali. 1482. Dua kali. Ada? Mana oh, orangnya? Ada. Ya, Ibu. Oh, ini hampir nih hangus. Nyaris. Oh iya. 1482. Cocok ya? Spin lagi. Operator, spin. Wah, siapa nih? 1149. Ada? Wih, langsung tawa. Cepat. Oke, 1149. Lanjut spinnya. Ya, masih banyak ini vouchernya. 965, siapa? 965, ada? 965, ada tawa dari belakang. Oke deh. Iya. Cocok di nomornya itu, Dapat cocok Ji. hotel Irvin. Baik, spin lagi Bapak. Terima kasih Bapak. $12.70 ada? 12.70. 12.70. Kiri, kanan, tengah, belakang ada? Satu kali. Dua kali. Hangus. Spin, spin. Semangat sekali nih, lanjut, lanjut. 149 ada? 149? Satu kali? 149 dua kali? 149? Hangus! Ya, lanjut. $566. Ada tahu langsung dapat. Oke. 566. Lanjut lagi. Spinnya silakan lanjut. Kasih. 1468. Ada? 1468? Satu kali. Dua kali. Hangus. Oke, lanjut. Oke, 12.13. Ada 12.13? Ada? Ada? Langsung hangus. 12.13. Bapak nomor berapa, Pak? Jangan sampai 12.12, Pak. Oke, hangus ya. Lanjut. Ya, 421. Siapa? 421. 421 satu kali. Dua kali. Hangus. Lanjut. $988. $988.
988. Iya, ada? 1 kali, 2 kali, hangus. (1273) ada? Oke, bagaimana 1273? 1 kali, 2 kali, hangus. Lanjut. Iya, ini karena sudah banyak yang pulang ya. 1489. 1489. Semoga ada. 1 kali ada. Woi. Bagaimana enggak mau dapat dekat operator? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Foto dulu tahu Pak. Ada yang mau foto? Yeay. Spinnya lanjut. (569) 569 ada? 569 1 kali, 2 kali, hangus. Lanjut spinnya Pak. (950) dapat ya Pak? Wah, Bapak yang di depan. akhirnya urutan yang depan dapat juga ya. 950. Ya, ini ya, belum dapat kupon makan ya Pak ya? Iya, nanti diambil di depan. Apa foto? Spin. 564 ada, yeay, dapat juga. Lanjut spin. Ya. 554 ada orangnya. 5AA ada tahu, aduh taborin tahu. Wah. Dapat makanan sayang. Dikasih panitianya kuponnya ya karena sudah dapat makanan. Iya, silakan foto. Spin lagi. Ya, jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang mensponsori untuk door prize ini, ada dari Tupperware dan skincare. Wah, skincare? Aduh, sayang. 227. Ada? Mana? Ada baru tidak jalan ke depan. Mana? Oh, ini 227. Ini nih. Kasih tante di sana, Nak. 227 tawa. Iya, oke. Lanjut lagi. (377) ada? Iya. Jadi Bapak Ibu tadi selain voucher hadiah, ada itu di dalam kantongannya itu ada skincare ya, dengan Tupperware. Gak tahu yang mana. More Life, ya More Life, bukan Tupperware ya. More Ya, Life. stand More Life ada di depan juga. Kalau Bapak Ibu yang mau mendapatkan wadah makanan kan. 377 ada? 1 kali, 2 kali, hangus. Lanjut. Tinggal berapa itunya? Kantongannya, goodie bagnya tinggal berapa? 645.
Liturgis dapat. Kalau kita Kakak Winnie dapat apa sayang? Dapat ucapan terima kasih. Amin Bapak, amin. Yang penting semua sukacita. Dapat berkat sorgawi. Ya amin. Naik pangkat. Amin. Ya lanjut. 166 ada? 166. 166 satu kali. 166 dua kali. 166 Angus. Wah, 1243. 1243 ada? Pak Yance, bisa tak itu sepedanya dibawa ke sini Pak, dipamer-pamer dulu Pak. Biar semangat Pak. Ini belum ya? 1243 satu kali. 1243 dua kali. 1243. Angus, oke. Ini sepedanya belum ya, nanti Belum, ya. Yang terakhir. Saya mau pamer aja dulu. Woi. Terima kasih buat panitia yang sudah menyiapkan. 236. 236. Nah, ini dia. 236. Satu kali, dua kali. Angus ya. Oke, lanjut lagi. Hadiah tahun baru ini sepedanya ini. 701. Ada yang ekspresinya begini Kakak Widi waktu disebut nomornya. Aduh, enggak dapat. Sama dong kita berarti ya. Ada. 701. Oke, silakan Ibu di sana. Sudah dapat makan, Bu? Sudah ya, dikembalikan kuponnya ya. Dikasih kuponnya. Spin lagi, Pak. Oke. Ya, tinggal dua ya. Tinggal dua untuk voucher. 1461. Oh, 3. Oke, lagi 3. 1461, 1461, 1461 satu kali. Dua kali. Iya, Angus deh supaya cepat. Oke, lanjut lagi. 255. Enggak dapat. 255 satu kali. Dua kali. Angus. Kita semakin persingkat ya Kak. Tadi masih hitung 3, lalu hitung 2, sekarang tinggal hitung 1. Langsung nih. 817. 817. Bukan sepeda sayang, nah belum pi. Nanti nak kira sepeda. 817. Oh, ini yang ini 817. Oh, dia pegang 2 kupon. Oh iya mamanya ya, foto dulu tanya. Sudah minta wah, foto dulu tawa. Mantap, kasih begini tanganmu. Woi. Oke. Bapak nomor berapa Pak? 1072. 1072. Woi. Terakhir. Iya. Iya, masih ada lagi satu yang itu hadiah. Satu lagi. Oke. Lagi ada berapa? Oke, 2 lagi ya sebelum sepeda. Hah? Iya, 2 lagi. 472. 472. 472 satu kali. 2 kali. Angus. Oke, lanjut. Cepat-cepat begini. Iya Bu, makanya cepat-cepat. Ya, 922. 922. Satu kali. 2 kali. Oke.
Lanjut. DE batena. Ya, 3.20, cepat nih. Cepat. Yeay. Ini karena PNS, mau pilih yang mana, Bu? Mau pilih ini atau ini? Pilih yang mana? Kompor gas? Jangan, nggak boleh, nggak bisa. Ini atau ini, cepat. Kompor gas sama voucher hotel. Silakan memilih, cepat. Oke, kompor gas, ibu rumah tangga yang baik dan bijaksana. Pasti tukang masak. Suka Akan masak. semakin rajin masak. 436. Ada, oke, di sana ada. Ya, tahan dulu spinnya. Tahan dulu spinnya ya. Ini yang terakhir voucher. Mana Pak Ketua? Pak Ketua Panitia? Ketupat, Ketua Panitia. Adakah? Pak Wakil Ketua, mari maju juga di depan. Mari Pak, Wakil Ketua. Ya, Ketua dan Wakil. Bapak Ketua mana? Pak Benyamin, Ketua. Urus apa? Sibuk apa Ketua? Langsung foto. Bisa minta tolong panitia, panggil dulu Pak Ketuanya. Kalau ada di luar, minta tolong. Oke. Iya. Oke, kita ambil dulu sepeda pertama. Jeng. Kasih anu Ki musiknya juga. Kasih deg-degan Ki. Oke. Siapakah? 724. Wah. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Tahan dulu ya spinnya. 724, Ibu. Oke. Dari mana, Bu? Dari mana, Bu? SD Impres Kalang Tubung 2. Ibu guru ya? Wah, keren. Jangan dulu diserahkan. Jangan dulu. Pak Ketuanya mana? Ada tadi. Pak, sini kedua tahu berdiri, Pak. Oke ya. Pulang bank kita naik sepeda, Bu. Belum. 724. Oke. Dede, saya yang deg-degan. Siap ya? Yang terakhir ini diurut-urut dulu, Kak. Kita spin lagi. 1, 2, 3. Oke. Yeay! 1143 ada? 1143 satu kali. 1143 dua kali. 1143 hangus. Lanjut. Wuh, 1123. Ada? 1, 2, 3. 1, 2, hangus. Panitia jangan pulang dulu ya, kita akan foto bersama. 442. 4 hangus. Ya. Lanjut. 907 siapa ada? Ada? Hangus ya? Ada. Wah, ada. 907 yang terakhir ya? 907 ya tadi ya. Yang terakhir 907 ya? Iya ya? Oh iya tahu. Oke. Inilah pemenang hadiah sepeda yang satu kita apa? Keluarga PNS atau apa?
masyarakat biasa. Oke, mujurnya tahu rezekinya. Nah, sekarang berdiri di samping sepeda. Kita di sini, satu di sana. Sama Ji. Oke. Pak Ketua sini Pak. Mari Ki, sini ke Pak. Satu-satu. Ya, di sana Pak, wakil. Oke. Inilah dia pemenang door prize terakhir, sepeda. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran untuk masyarakat Kota Makassar. Selamat malam, sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless you. Bye semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Untuk panitia, mari kita kumpul di sini, kita foto bersama. Ayo kita foto jangan sepeda-sepeda sini, Wit. Siapa mau foto? Ayo, silakan.